Halo, selamat siang ibu-ibu sekalian. Terima kasih ibu-ibu boleh berkumpul di tempat ini untuk kita melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, dan kita akan membahas bersama terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting. Pada saat ini saya hendak menanyakan kepada ibu-ibu, apakah yang kita pelajari sebelumnya sudah dilakukan di rumah masing-masing? Kalau belum, jangan lupa kita terapkan bersama untuk pelajaran-pelajaran yang sudah kita terima bersama di pertemuan sebelumnya. Dan pada saat ini kita akan membahas bersama bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi, baru lahir, dan ibu menyusui. Ibu-ibu sekalian, kita akan membagi dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok 1, ibu-ibu yang bayi baru lahir. Kalau kemudian kelompok yang kedua, ibu-ibu menyusui. Ibu-ibu sekalian, saya akan meminta ibu-ibu untuk menuliskan hal yang akan didiskusikan dalam tabel-tabel. Yang pertama, tabel untuk kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Lalu selanjutnya, tabel kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Ibu-ibu sekalian, pada tabel kebutuhan ibu baru ya, ibu-ibu sekalian, saya akan meminta perwakilan dari kelompok yang ada tadi untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya, silakan ibu-ibu sekalian, saya akan menyanyikan apa tambahan hasil diskusi dari kelompok-kelompok yang lain. Saya juga memberikan apresiasi kepada ibu-ibu sekalian yang sudah merespon baik dan sudah membantu saya untuk mengisi tabel-tabel yang saya mintakan tadi. Ibu-ibu sekalian, apakah pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui sudah terjadi di masyarakat? Jika belum, kenapa? Apa alasannya? Semua jawaban-jawaban ibu-ibu sekalian saya tampung, nanti kita akan buat satu rangkuman. Kesimpulannya, bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah inisiasi menyusui dini dan pemberian aksi eksklusif sebagai kebutuhan fisik dan kasih sayang untuk mental. Dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Sekalian, kita akan membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bayi baru lahir. Selanjutnya, kita akan membuat juga tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Silakan ibu-ibu mengerjakan. Silakan untuk berdiskusi, selanjutnya mempresentasikan hasil diskusinya dan meminta setiap kelompok memastikan solusi yang dapat berasal dari berbagai layanan yang tersedia di masyarakat. Kesimpulannya, ibu-ibu sekalian, kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat, misalnya posyandu, puskesmas, PAUD, BKB, ataupun program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat, berupa program sembako, kegiatan P2K2, pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Kalian, selanjutnya saya sebagai fasilitator akan meminta kembali ibu-ibu untuk berdiskusi tentang jenis dan manfaat kebaikan, kebiasaan atau tradisi ketika menyambut bayi baru lahir. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu berdiskusi dan dilanjutkan dengan penyampaian hasil diskusi oleh perwakilan kelompok. Ya, ibu-ibu sekalian, terima kasih atas atensi dan perhatiannya yang sudah mengerjakan apa yang sudah disampaikan oleh saya sebagai fasilitator, dan kita akan menanjak ke materi berikutnya. Hal-hal penting yang harus dilakukan oleh ibu dan keluarga yang ada. Yang pertama, keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Contohnya, lihat bahan bacaan yang kita sudah kerjakan tadi. Selanjutnya, bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material,
makanan bergizi, peralatan dan perlengkapan bayi, serta ibu menyusui. Dan non-material, contohnya kasih sayang dan informasi perawatan ibu menyusui. Ibu-ibu sekalian, kita akan mempraktikkan pertama materi yang sudah kita pelajari dan menginformasikan kepada keluarga dan tetangga terdekat. Ibu-ibu sekalian, kita juga akan menuliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui di tabel janji diri dan kertas metaplan yang sudah dibagikan ke ibu-ibu dari awal. Kemudian kita akan mengumpulkan tabel janji diri ke saya sebagai fasilitator dan rencana yang ditulis di metaplan dibawa pulang oleh ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, saya sebagai fasilitator menyampaikan kepada ibu-ibu mengoptimalkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah guna memenuhi kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Dan ibu-ibu sekalian, jika ibu-ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan informasi bayi baru lahir dan ibu menyusui, maka ibu-ibu dapat menghubungi kami sebagai fasilitator dan SDM Kesejahteraan Sosial. Fasilitator akan membantu peserta merujuk ke layanan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh KPM. Dan akhirnya saya selaku fasilitator kesehatan sosial menyampaikan terima kasih atas perhatian dari ibu-ibu sekalian. Dan kita akan bertemu di modul-modul selanjutnya dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.